Bang, kemana bang? Kayaknya jangan goes, jalan. Menigayaki, itu si Abah Aduh, copot copot beneran aduh, bahaya. Itu orang cek apa? Cek we, Bang. Bang, balik. Cek kemana? Apa rek balik yang? Gimana gitu, Bang? Sangan dia ada. Astaga. Enggak bisa nyetep. Enggak bisa mana we atuh nyetepna. Aduh tuh. Dah dia, Bang. Wah, ya. Nah dia, Bang. Tadinya. Dia, Bang. Launan jang. Tarik jang. Launan. Jang. Yo. Obras, obrolan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memperkenalkan diri dulu ya. Takutnya sahabat Binker belum tahu siapa pembawa acaranya, siapa yang menjadi narasumbernya. Saya M. Rifki Jailani dan narasumbernya Saya Empah Rizal Algipari. kali ini kita akan membuat program obras atau disebut dengan obrolan bebas. Alhamdulillah ya. Kumaha Ijal? Alhamdulillah sehat, Jeng. Ya, alhamdulillah ya. Oke, langsung saja nya. Langsung saja ke pertanyaan. Jadi Muhammad Fahrizal Algipari itu kenapa memilih sekolah ke SMK Bina Kerja? Dari pertama, saya tuh bertanya dulu gitu ke tetangga saya gitu yang juga masuk ke SMK Bina Kerja gitu, kakak kelas. Iya. Gimana gitu sekolah di SMK Bina Kerja itu enak enggak gitu, fasilitasnya gimana gitu, memadai atau enggak gitu. Dan setelah ditanyakan, jawabannya adalah ya standar kayak sekolah-sekolah pada umumnya gitu. Dan juga ada kelebihan dan kekurangannya, pasti gitu di setiap sekolah kan pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Katanya, kata dia gitu, kata kakak kelas saya, boleh disebut gak sih? Boleh. Boleh. Biar rindu lah, rindu Iya. terobati dan bisa menonton konten ini. Kakak kelas kita ini adalah sejurusan juga ya? Iya, Sejurusan juga di RPL gitu. Namanya adalah Ahmad Arifin. Ya, buat Ahmad Ipin. Arifin. Halo. Halo, sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat. Semoga sukses ke depannya. Nah, kata dia tuh enak gitu sekolah di SMK Bina Kerja itu. Iya. Ya, dari situlah saya tertarik buat sekolah di SMK Bina Kerja, dan juga biar ada temen bareng gitu berangkatnya Iya. gitu. Udah makan kita satu tongkrongan gitu. Iya, satu kampung ya. Satu kampung, satu tongkrongan gitu kan. Rata-rata sekolahnya di SMK Bina Kerja Iya, SMK gitu. Bina Kerja ya benar. Bahkan di kampung kita itu ya, semuanya hampir semuanya ya. Ya, hampir semuanya. Seangkatan kita itu masuk ke sekolah. SMK Bina Kerja. Ya, jadi Luar SMK Bina biasa. Kerja itu luar biasa ya. Ya pokoknya untuk semua yang nonton video ini, kalau mempunyai putra dan putrinya, bisa langsung disekolahkan ke SMK Bina Kerja. Soalnya banyak sekali orang yang sudah lulus di sekolah Bina Kerja dan mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, ya. Jadi
gara-gara temen gitu kan. Ya gara-gara teman juga dan kan sebelum masuk ke sekolah sebelum apa sih kalau lulus itu Oh, jadi kan ada rundingan gitu Iya. kalau di tongkrongan itu kan Iya, ini mau masuk kemana gitu. diskusi. Iya, lebih diskusi itunya, gitu. Diskusi. Jadi dari hasil diskusi itu Sepakat. gitu kami semua buat masuk ke SMK Bina Kerja. Jadi gitu. pokoknya emang luar biasa SMK Bina Kerja itu bisa menarik perhatian masyarakat. Kenapa? Karena ya orang-orang yang sudah lulus di SMK Bina Kerja itu ya emang pada luar biasa gitu kan. Oke, langsung saja Ya, Jeng. ke kegiatan-kegiatan Pak Rijal atau Ijul ya Ya. di luar kegiatan sekolah. Kalau Ujing kan lihat di konten kreatornya ada yang namanya Gerarinjul Jerosik. Nah, itu konten kreator apa sih sebenarnya dan bagaimana awal mula terbentuk Gerarinjul Jerosik itu? Oke, dari awal mula saya membuat konten, membuat video gitu. Sebenarnya pertama-tamanya itu nggak terlalu fokus buat nge-YouTube buat ngehasilin apa sih kalau orang sekarang ngehasilin AdSense gitu, uang gitu ya. Uang. Pertama-tamanya itu ya cuma sekedar ngilangin gabut gitu kalau di Iya, tongkrongan kan suka gabut gitu ya. Ya benar-benar. Jadi ngilangin rasa bosan itu dengan ya membuat video masuknya lucu Iseng. ya apa sih Iseng. ya iseng Parodi ya kayak parodi gitu ya. kayak parodi kayak gitu dan pertama-tama itu pas awal mula kami membuat videonya tuh pas kapan ya, pas bulan puasa gitu kalau nggak salah, pas malam-malam gitu ya. Dan respons penonton itu ayo buat lagi gitu, lanjutin buat lagi, seru videonya gitu. Iya. Nah dari situlah kami lanjut gitu dan ngajak juga rekan-rekan yang lain gitu buat Iya, untuk masuk ke video itu. iya, gitu. jadi kru Iya, ya. jadi kru. Ya kan Gitu, Jeng. Ujeng juga mengamati lah ya, Yeah. gitu kan video-video yang sempat viral gitu kan ya di kalangan masyarakat, Nah, gitu kan, masyarakat kampung kita gitu kan ya. Banyak sekali kan konten-konten itu dibikin atau dibuat gitu kan di kampung kita. Nah, jadi pertanyaannya itu apakah seluruh kru itu asli dari orang yang sekampung atau ada yang dari luar gitu kan yang pengen masuk iya. ke Itu timnya itu ya emang satu tongkrongan gitu, Jeng. iya. Jadi kita tuh pertama-tamanya tuh ya kayak gitu kayak tadi. Satu tongkrongan juga gitu. Enggak mungut enggak nyari gitu, enggak nyari dari orang gitu, ya dari enggak luar nyari gitu dari kan. orang yang emang udah berpengalaman gitu. Kita tuh emang ya kayak gitu, kayak gabut gitu gimana jadi sih? emang nggak ada niatan Ya untuk nggak ada niatan buat jadi konten kreator konten gitu kreator, pertamanya nah. tuh. Ya kan Ujeng juga melihat itu ya konten kreator Gerarinjul itu kan Ya, alhamdulillah udah melebihi 1000 oh iya 1000 subscriber. subscriber. Nah, itu apa sih yang menjadi penyebab banyaknya subscriber itu? Nah, yang pertama kami lakukan kayak nge-share video yang sudah diupload gitu, kami share dan minta dukungannya juga kepada rekan-rekan kita yang yang kita kenal gitu, kita share, minta dukungannya juga gitu, minta supportnya gitu, gimana ini video bagus gak gitu, minta supportnya. Kalau misalkan bagus kami minta dukungannya gitu dengan cara subscribe gitu. Ya jadi emang benar-benar kita itu harus bersosialisasi lagi Nah, gitu iya. kan lewat media sosial gitu ya kan. Iya benar. Nah terus Ujeng itu penasaran ya, sebenarnya
hal apa yang menjadikan konten tersebut itu menjadi banyak penonton? Kan itu tadi subscriber ya. Iya. Ini kan viewsnya. Views. Ya. Jadi apa gitu kan? Apakah harus kontennya menarik atau gimana gitu kan? Kami juga apa ya, membuat konten itu sebenarnya tuh dari apa ya, dari tema komenan gitu, dari apa sih namanya tuh, Request. ya dari request Dari komen-komenan. subscriber gitu ya, benar. Gimana kalau misalkan buat konten ini gitu. Iya. Jadi gitu, dari situlah kami membuat alur ceritanya gimana, terus tempatnya di mana, terus adegan apa aja yang mau dilakuin gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi awalnya itu dari requestan berarti ya. Ya, rata-rata sih dari requestan. Nah, ini penting, harus dipertanyakan ini pemirsa semuanya. Sebenarnya Pak Rijal itu kan masuk ke jurusan rekayasa perangkat lunak. Ya. Tapi kenapa bisa mengedit video? Kan itu berseberangan gitu kan. Ya. Dari rekayasa perangkat lunak yang iya. dalamnya itu programming, terus Pak Rijal mempunyai potensi atau kelebihan yaitu mengedit video atau jadi editor video. Apakah itu autodidak atau emang ada belajar gitu kan? Enggak, Jeng, itu autodidak sih. Saya Iya. Jadi pertama-tama apa ya, bisa belajar ngedit video itu karena suka lihat dari TikTok gitu ya. Oh. Suka gitu kalau misalkan lihat video-video yang sinematik itu, belajar dari situ gitu. Buat apa ya? Buat Nah, terakhir kesan dan pesan Pak Rijal atau disebut Ijul ini sekolah di SMK Bina Kerja, terutama masuk ke jurusan rekayasa perangkat lunak. Apa itu kesan dan pesan? kesannya ya, saya mendapatkan pengalaman yang lebih luas gitu, dan juga Iya. apa ya, bisa merubah saya lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan juga apa ya, fasilitas di SMK Bina Kerja tuh lumayan cocok lah buat para kalian, apalagi kalau misalkan kalian mau masuk ke RPL gitu. Iya, iya benar. Soalnya kalau bahasa Sunda itu enakeun. Ya, Karena kan fasilitasnya emang beda lah dibanding sekolah lain gitu beda kan. beda. Beda Kan banget di sekolah lain tuh kan kalau misalkan mau ada praktek gitu, Iya. kadang gitu numpang gitu. Nah, Iya iya, emang. Kalau misalkan di SMK Bina Kerja mempunyai fasilitas yang emang udah Ada disediakan ya, buat sediain murid-murid gitu kan buat Iya. murid-muridnya gitu kan. Contohnya kan banyak yang berbeda dari SMK Bina Kerja ini kan. Kita mempunyai printer 3D. Iya, 3D ya gitu Itu, kan ya. iya. Kan itu kan bisa menjadikan suatu karya kan buat murid Iya. nanti gitu kan, baru siswa-siswinya. Nah, pesannya apa buat para siswa-siswi di luar sana yang mau lulus sekolah SMP-nya? Pesannya itu tergantung, kalau misalkan mau masuk ke SMK Bina Kerja sih tergantung apa ya, tergantung pilihannya masing-masing gitu. Kan kalau kakak kelas cuma nyaranin gitu, kalau misalkan di sekolah sini tuh enak gitu ya, sama dengannya SMK Bina Kerja gitu, lumayan lah enak gitu kan. Nah, Jadi itu aja pesannya. Apa ada tambahan lagi nih pesan buat? untuk Oke, alhamdulillah hirobil alamin ya, gitu sudah selesai lah intinya mah kadinya. Oke. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Rijal nya. ya sami-sami Jeng. Parantos tiasa dongkap ka ieu podcast nya. Terima kasih kepada kalian semua yang selalu setia menonton official SMK Bina Kerja. Pokoknya jangan lupa tetap like ya apa karena kan itu orang Sunda kan kayak gitu. ya benar. Komen Dan subscribe. subscribe dan jangan lupa bunyiin loncengnya. Oke, ditutup
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas.